Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, saya Erni Murnianti, mahasiswa Prodi Pendidikan Agama Islam semester 5B di UIN SMH Banten. Kali ini saya akan membahas tentang pengembangan komponen isi atau materi atau bahan ajar dalam kurikulum. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian bahan ajar dalam kurikulum. Menurut Hermawan, Permasi, dan Dewi, bahan ajar merupakan komponen isi pesan dalam kurikulum yang harus disampaikan kepada siswa. Komponen ini memiliki bentuk pesan yang beragam, ada yang berbentuk fakta, konsep, prinsip atau kaidah, prosedur, problema, dan sebagainya. Komponen ini berperan sebagai isi atau materi yang harus dikuasai siswa dalam proses pembelajaran. Skop dan sekuen materi pembelajaran telah tersusun secara sistematis dalam struktur organisasi kurikulum pendidikan dan pelatihan. Selanjutnya kita ke jenis-jenis bahan ajar. Jenis-jenis bahan ajar menurut Daryanto dan Dwi Cahyono, diantaranya ada bahan ajar pandang atau visual, terdiri atas bahan cetak, seperti diantaranya ada handout, buku, modul, SKS, dan lainnya. Handout sendiri diartikan sebagai buku pegangan siswa yang berisi tentang suatu materi pembelajaran secara lengkap. Kemudian ada handout menyajikan keseluruhan materi yang harus dipelajari. Ada juga buku pelajaran, adalah buku yang digunakan dalam proses pembelajaran. Memuat bahan ajar yang tersusun secara sistematis dari suatu mata pelajaran yang minimal harus dikuasai peserta didik pada tingkat dan jenis pendidikan tertentu. Ada juga modul yang merupakan suatu unit program pembelajaran yang terencana, didesain guna membantu peserta memahami pembelajaran. Jenis bahan ajar yang kedua ada bahan ajar dengar atau audio. Contohnya ada seperti kaset CD dan radio. Yang ketiga ada bahan ajar pandang dengar atau disebut juga audio visual seperti video compact disc, film, dan yang terakhir ada bahan ajar multimedia interaktif atau interactive teaching material. Contohnya seperti CII yang singkatannya adalah Computer Assisted Instruction, CD, multimedia pembelajaran interaktif, dan bahan ajar berbasis website. Materi selanjutnya kita ke kedalaman dan keluasan bahan ajar atau materi ajar. Dalam menentukan keluasan dan kedalaman materi itu harus merujuk kepada capaian pembelajaran yang akan dituju dan juga disesuaikan oleh jenjang pendidikan peserta didik. Latifah Hanum berpendapat bahwa keluasan cakupan materi berarti menggambarkan seberapa banyak materi yang dimasukkan ke dalam suatu materi pembelajaran. Dan juga kedalaman materi menyangkut rincian konsep-konsep yang terkadang di dalamnya itu harus dipelajari oleh peserta didik. Selanjutnya kita ke pendekatan dalam mengurutkan materi atau bahan ajar. Menurut Umi Salam, materi pembelajaran yang sudah ditentukan ruang lingkupnya serta kedalamannya dapat diurutkan melalui dua pendekatan. Yang pertama ada pendekatan prosedural. Pendekatan prosedural ini adalah menggambarkan langkah-langkah secara urut sesuai dengan langkah-langkah melaksanakan suatu tugas. Misalnya, langkah-langkah dalam menelepon, langkah-langkah mengoperasikan peralatan kamera video, dan yang kedua ada pendekatan hierarkis. Urutan materi pembelajaran secara hierarkis menggambarkan urutan yang bersifat berjenjang dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas. Materi sebelumnya itu harus dipelajari dahulu sebagai suatu prasyarat untuk mempelajari materi yang selanjutnya. Materi yang terakhir ada langkah-langkah dalam menentukan materi pembelajaran. Dalam menentukan materi pembelajaran, Aisyah dan Merian Sumyeka berpendapat bahwa langkah-langkah dalam menentukan materi pembelajaran ada dua. Yang pertama ada mengidentifikasikan aspek-aspek yang terdapat dalam standar kompetensi dan kompetensi dasar. Sebelum menentukan materi pembelajaran, terlebih dahulu perlunya mengidentifikasi standar kompetensi dan kompetensi dasar yang harus dipelajari atau dikuasai oleh siswa. Aspek tersebut perlu ditentukan sebab setiap aspek standar kompetensi dan kompetensi dasar memerlukan jenis materi yang berbeda-beda.
dalam kegiatan pembelajaran. Dan langkah yang kedua ada memilih jenis materi yang sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Materi yang akan diajarkan perlu diidentifikasi apakah termasuk jenis fakta, konsep, prinsip, prosedur, afektif, atau gabungan dari satu jenis materi. Memilih jenis materi tersebut yang sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang harus dikuasai siswa. Kemudian identifikasi tersebut dilakukan berkaitan dengan kesesuaian materi pembelajaran dengan tingkat aktivitas atau ranah pembelajaran. Baiklah, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.